Tapi kita ingin bicara sesuatu yang bisa menghubungkan antara perjuangan hak dan keadaan dunia hari ini. Kita tahu bahwa ada krisis energi sehingga orang semua berupaya untuk menahan diri dalam rangka memproyeksi kapan perang di Eropa itu berakhir dan dunia bisa mulai lagi melanjutkan global program tentang energi terbarukan, dekarbonisasi, deglobalisasi, semua soal itu. Kita akan bicarakan di forum Greenpeace dan BWM. Ini forum untuk mempersoalkan kebijakan nasional termasuk atau bukan termasuk juga kebijakan global, karena energi ini adalah urusan global sama dengan pandemi, supaya kita bisa punya semacam harapan bahwa dunia bisa pulih kembali dan hak kita akan udara bersih, lingkungan itu bisa kita nikmati sebagai bangsa bahkan sebagai individu. Kira-kira itu intinya. Saya mulai dengan keadaan sekarang yang orang sering sebut sebagai setara dengan 9/11. Ketika tahun 2000 ada krisis teroris di Amerika, lalu security dunia berubah sama sekali. Kita masuk di tahun 2000 new global security itu. Sebut apa itu ya? New orde baru tentang keamanan tuh. Sejak tahun 2000 setelah 9/11, dunia itu mengatur ulang tata keamanan dunia. Sekarang juga begitu sebetulnya. Ada 9/11 di bidang energi karena perang di Eropa, dan dunia mengubah kembali rencana-rencana besar dia. Sehingga orang mulai bicara sekarang New Global Energy Order. Kira-kira itu. Tatanan energi baru itu bagaimana setelah kita bisa atasi perang di Ukraine itu. Tapi kemudian itu jadi problem juga ke kita karena impact dari pertandingan senjata di Eropa menyebabkan krisis pangan dan energi. Dan orang bertanya apa yang akan dilakukan di Indonesia, Tuan? Itu pertanyaan pertama sebetulnya. Saya baca beberapa hari lalu berita justru datang dari, kalau kita tanya apa program dunia sekarang tentang energi itu. Berita pertama, Tesla tentu kita tahu udah siap-siap untuk bikin mobil hemat energi dengan memanfaatkan nikel itu. Tapi ada berita baru bahwa Cina juga sedang mempersiapkan bukan nikel justru, tapi semacam apa yang di handphone itu lithium yang kemudian diolah dengan magnesium, pokoknya lithium plus kira-kira begitu. Dan seperti biasa Cina tentu menahan informasi risetnya, beda dengan Tesla langsung pamer aja karena ingin langsung kuasai pasar kan. Tapi Cina menahan itu. Tapi semua orang menduga bahwa produksi kepadatan energi yang sedang diproduksi, yang mereka sebut kami akan 2023 itu akan produksi massal volumenya. Artinya risetnya udah selesai itu, dan kepadatannya itu memungkinkan Tesla untuk berpikir ulang dalam persaingan dagang itu. Itu berita di luar negeri. Di kita mau cari apa berita bahwa ada riset energi yang bagus tuh. Tentu kita cari apa yang lagi dilakukan oleh BRIN, apa namanya, Badan Riset Inovasi Nasional. Kita sebetulnya nggak lihat semacam arah, karena ada perang di Eropa, tapi kok Indonesia nggak ada arah ya tentang yang kita sebut sebagai food security, energy security. Hal-hal itu nggak kita dengar tuh. Kita tentu tahu kita punya apa namanya Dewan Pengarah Energi itu, DEN segala macam tuh. Tapi saya lihat kurang terdengar. Ya ada yang negosiasi, tapi peta energi dan terutama peta energi baru menghadapi krisis ini nggak diperlihatkan. Nah, itu bagian yang mau kita bicarakan hari ini, dan kita anggap bahwa ini adalah upaya radikal break supaya ada wake up call bagi para pembuat kebijakan, agar supaya rakyat Indonesia itu juga nggak sekedar sibuk dengan mencari CCTV yang hilang itu, tapi berupaya untuk pantau lebih baik apa sebetulnya potensi untuk membuat kita selamat dari krisis energi ini secara nasional atau bahkan secara lokal gitu. Di lokal tentu lebih bagus sebetulnya, mungkin kita berpikir apa yang bisa dikelola di lokal supaya ada ketahanan energi lokal selain ketahanan energi nasional. Karena ini semua kan contingency plan yang nggak pernah kita bayangkan bahwa ada perang yang memperlambat proses transisi ke energi hijau. Saya kira itu poinnya. Maka sebagai orang yang paling bertanggung jawab dengan isu ini, saya ingin supaya saudara Tata memulai sebagai wakil dari Greenpeace. Oke, Tak.
Terima kasih Bang Rocky. Jadi memang kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, sama nih dengan apa yang sekarang sedang diributkan ya. Dalam soal energi ini ada CCTV yang hilang juga. Jadi kejadiannya apa, tapi kemudian sebabnya dan apa yang harus kita lakukan kita nggak tahu karena CCTV tadi analisis masalahnya dan apa sih yang terjadi itu dan apa dampaknya, apa yang harus kita lakukan, Indonesia lakukan ya tadi, itu hilang, jadi bingung sendiri. Jadi apa yang terjadi misalnya sekarang kita melihat batu bara misalnya, batu bara listrik di kita yang kita pakai untuk diskusi kali ini juga sebagian besar masih dari batu bara. Itu harganya sekarang $450 ya, $450 per metric ton. Riset informal biaya produksinya hanya $11. Jadi makanya yang bisnis batu bara sekarang di politik di mana-mana berkibar karena tadi biaya produksinya $11 dijual $450. Jadi laba yang sangat besar. Nah, yang kita lihat sekarang mungkin nanti juga teman-teman bisa melihat menyampaikan itu harga BBM kan tinggi sekali sekarang. Yang murah tinggal Pertalite ya, Pertalite itu pun kalau beli kan wah masa nih Bang Rocky beli Pertalite gitu ya. Masa Mas Didit beli Pertalite kan gitu. Jadi ada persoalan saya kira dalam soal energi ini di mana kalau kita melihat dampaknya, energi ini kan isu yang sangat besar. Tadi Bang Rocky menyampaikan settingnya di tingkat global, risetnya di tingkat global negara-negara besar. Tapi dampaknya kena ke kita semua, kena ke saudara-saudara kita, tetangga kita semua, kita sendiri ya. Nah, lalu kemudian tadi CCTV-nya yang hilang. Sekarang, wah mahal nih. Energi fosil langka kan sekarang bukan cuma mahal ya, langka juga rebutan karena perang Rusia Ukraine, Jerman juga mau mengimpor batu bara dari Indonesia. Nah karena CCTV hilang dibilangnya wah kita terus aja pakai energi fosil nih, negara-negara maju aja pakai. Nah ini yang hilang jadi putus di sini logikanya putus. Bahan bakar fosil langka logikanya mahal, putus ya, oke. Malah diterusin Atau sebab akibatnya yang jadi ngaco tuh. Karena CCTV-nya hilang, belum ketemu. Lalu malah Indonesia terus aja katanya, padahal kalau terus aja, kalau dari bacaan kita di Greenpeace ini sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini kan biasanya seasonal ya, situasi ekonomi dan sebagainya. Nah kita melihat sebetulnya ke depan ini teman-teman semua ini bisa menjadi keseimbangan baru. Bahan bakar fosil bakal makin langka karena kan sumber dayanya makin menipis dan harganya bisa stabil di harga yang tinggi. Kita harus rebutan, kita harus bayar dengan harga yang tinggi. Nah ini malah mau diterusin, padahal seharusnya ini sebetulnya menjadi kalau dari sisi kita di Greenpeace ini harusnya menjadi pelajaran bahwa kita harus mempercepat transisi energinya. Kita harus percepat ke energi bersih dan terbarukan. Kita misalnya punya energi matahari 200 gigawatt, besar sekali potensinya. Ini dari pemerintah, data pemerintah bukan data swasta. 200 gigawatt kita baru pakai 0,192. Jadi disia-siakan. Harusnya kita percepat, terlepas dari nanti kita mungkin bicara lebih lanjut pengelolaannya ya, tata kelolaannya, transisi yang adil. Jadi tidak merugikan. Karena kan transisi itu pasti ada kenaikan harga sesaat, beberapa riset menyampaikan 10% ya dalam 5 tahun, tapi setelahnya akan turun. Jadi itu mungkin sebagai awal, Bang Rocky dan teman-teman semua, kita tersesat ya sekarang karena CCTV-nya belum ketemu, harga mahal, barang langka, terdampak semua, malah wah kita terusin aja katanya justru. Gitu. Saya nggak tahu siapa yang mestinya mengoperasikan CCTV itu. Departemen Teknis atau Dewan Energi Nasional. Kan mestinya Dewan Energi Nasional yang secara makro paradigmanya ditentukan di situ. Tapi kelihatannya itu masih ada fokus yang nggak jelas itu. CCTV-nya itu zoom in, zoom out itu sehingga blur itu.